Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimanapun Pak Jokowi adalah tokoh yang sangat penting ya. Kalau kita baca tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi yang lebih dari 70%, itu hampir semua lembaga survei saya kira hasilnya sama. Dan itu adalah pasar yang sangat besar begitu ya untuk direbut oleh para calon presiden termasuk Pak Prabowo. Makanya wajar kalau Pak Prabowo misalnya juga berharap ada limpahan suara dari pendukung Pak Jokowi misalnya. Calon kawan koalisi yang lain, Partai Nasdem, ada Partai Keadilan Sejahtera juga. Berdasar atas apa yang hasil kajian dan survei dari SMRC tadi ya, jadi kami berharap sih semua partai itu punya komitmen yang sama. Tadi bilang bahwa Pak Prabowo itu kan sekarang masih fokus bekerja membantu Pak Presiden Jokowi, masih jadi Menhan. Kira-kira kapan sudah bakal mulai melakukan kampanye, bakal memanaskan mesin partai termasuk Gerindra, belum tahu dengan PKB. PKB sudah ada sekber ya, jadi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sudah lelah terhadap polarisasi, terhadap benturan. Jangan lagi kita pilih pemimpin yang membenturkan, melakukan pembelahan, tapi pilih pemimpin yang bisa mempersatukan Indonesia. Selisih angka tren penurunan Pak Prabowo, supaya kita coba lihat angka tren penurunannya dibanding dari tahun 2021 ke tahun 2022. Tadi saya lihat ada angka 8%. Saya coba Mas Denny untuk bisa mengurai itu. Coba kita tampilkan supaya bisa dilihat oleh pemirsa bahwa ada tren penurunan. Ini coba Mas Denny, kami coba potret juga dari Mei 2021 Pak Prabowo itu memang 34,1%, kemudian di Desember 2022 26,1%, artinya turun 8%. Anda bisa koreksi, ini adalah pemahaman awam. Kalau dilihat kan berarti penurunannya 8%. Kalau memang benar terjadi peralihan pemilih Pak Prabowo kepada Pak Anies, lantas kenapa margin antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo saat ini itu hanya 28,1% kurang 26,1%? Coba kita lihat survei terbaru dari SMRC. Di hasil survei terbaru 3 teratas di 3 nama calon kan ada 28,1% untuk Pak Anies dan Pak Prabowo 26,1%, artinya hanya margin 2%. Apakah tepat saya membandingkan? Kok turun 8%, kemudian Pak Anies naik hanya bedanya 2%, nggak semuanya juga kok berarti 8% itu pindah ke Pak Anies. Anda bisa menjelaskan? Ya, karena nggak semuanya pindah ke Anies, ada juga yang pindah ke Ganjar misalnya, ada juga yang kemudian wait and see. Jadi pemilih itu ya masih menunggu lah kira-kira ya. Tidak semuanya pindah ke Anies, tapi juga ada yang ke Ganjar. Saya kira itu penjelasan yang cukup jelas begitu. Penting juga dipahami memang dalam survei itu kita paling tidak bisa memberi 3 catatan. Yang pertama, sejauh ini Pak Ganjar unggul signifikan secara statistik, kemudian Pak Prabowo dan Anies itu relatif tidak berbeda signifikan ya secara statistik. Kita tidak bisa menyimpulkan secara sangat meyakinkan apakah Anies masih berada di atas Pak Prabowo atau sebaliknya. General survei kan sekitar 3% gitu. Dan yang ketiga, tidak ada satupun calon yang mendapat suara mayoritas mutlak di atas 50%. Sehingga kalau misalnya nanti ada 3 calon yang bersaing dan nama itu adalah Anies, Ganjar, dan Prabowo, kemungkinan akan ada putaran kedua. Kalau kita baca dari indikasi aspirasi publik sampai pada survei terakhir SMRC di Desember ya. Dan itu yang menarik adalah kalau putaran kedua siapa yang akan maju. Nah tentu Ganjar sementara ini punya peluang paling besar kalau dia jadi maju sebagai calon presiden. Kemudian yang kedua, ini masih akan sangat ketat sekali antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Karena dari 3 nama ini belum ada yang mencapai elektabilitas 50%. Jadi potensi akan terjadi 2 kali putaran. Ini PDIP nggak berhitung, nggak cepat-cepat membuat bakal capresnya untuk segera kampanye saja supaya mungkin kalau Pak Ganjar yang dipilih kan sekarang 33,7%, mungkin bisa langsung kalau ada kampanye dan sudah dideklarasi bisa 50% ke atas. Tidak berhitung dari kacamata awam ya. Tidak berhitung demikian? Sekarang ini kita sedang mempersiapkan bagaimana untuk calon-calon anggota legislatif. Kita sekarang sedang memperjuangkan menggunakan sistem tertutup. Ya. Jadi bertahap dulu lah. Nanti kalau itu sudah, baru kita membahas pilpres. Dan pilpres itu kan calonnya sudah ada di tangan kantong Ibu Ketua Umum. Apakah tadi ada 4 nama itu benar ya, Pak Fauzan ya? Ada 4 nama yang beredar di kalangan wartawan. Tadi Anda menyebut ada Bu Tri Risma hari ini, kemudian Bu Puan, Mas Azwar Anas, dan juga apakah termasuk Pak Ganjar Pranowo. 4 nama itu benar memang tengah digodok dan diputuskan nanti Maret? Kalau kita simak pernyataan Pak Hasto Kristianto selaku Sekjen PD Perjuangan, beliau mengatakan membantah itu karena nama-nama itu sebenarnya sudah ada di tangan Ibu Ketua Umum. Jadi karena itu adalah hak prerogatif Ibu Ketua Umum. Tentu ya kita tunggu saja lah. Lebih baik kita sekarang siapkan kader-kader
partai untuk bagaimana mempersiapkan pemilu baik di eksekutif maupun di legislatif itu jauh lebih penting ya, karena ya Pilpres itu kan nanti tadi disampaikan Bang Andre bahwa baru September kan didaftarkan dan penetapannya baru Oktober 2023, masih ada waktu 10 bulan dan itu sangat dinamis sekali. Oleh karena itu bagi PDI Perjuangan ya, kalau unggul ya tidak membuat kita terbang, kalau turun ya tidak membuat kita tumbang. Itu biasa lah namanya di politik gitu. Jadi karena itu apa yang sekarang diperoleh dari hasil surveinya SMRC ini menunjukkan bahwa kader-kader PDI Perjuangan itu diterima oleh publik sekalipun sampai sekarang belum diumumkan menjadi calon presiden. Artinya bahwa publik percaya dengan kader PDI Perjuangan. Ini yang dipotret saat ini jika dilakukan pemilu atau pemilihan presiden saat ini masih sangat dinamis, termasuk juga manuver-manuver parpol. Kami ikuti betul bagaimana kunjungan dari satu parpol ke parpol yang lain, ada silaturahmi politik. Apakah itu juga akan mengubah peta politik atau jumlah koalisi yang nanti akan berpengaruh pada jumlah pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang bakal kita pilih nanti. Kita masih ikuti terus. Tentu itu mungkin gitu, tapi dalam analisis data yang kami lakukan, jika ada Pak Ganjar Pranowo di sana bersaing dengan Pak Prabowo, kemudian ada Anies, memilih Pak Jokowi sementara ini lebih banyak yang ditarik oleh Pak Ganjar ketimbang Pak Prabowo. Memang Pak Prabowo nomor 2 ya, daya tarik, daya serap pada pemilih Pak Jokowi, tetapi bukan yang paling besar. Ada Pak Ganjar di sana, pemilih Pak Jokowi lebih melirik pada Ganjar. Sementara yang juga penting diperhatikan adalah pemilih Pak Prabowo yang juga sebetulnya sangat besar pada pemilu 2019, jumlahnya 44,5%, itu sebetulnya juga sudah banyak yang melirik, yaitu Pak Anies. Ini seharusnya juga jadi concern gitu ya bagi Pak Prabowo kalau dia ingin menang dalam pemilihan presiden, bagaimana menjaga dukungan yang tadinya sangat kuat di wilayah-wilayah yang sangat kuat seperti Jawa Barat misalnya, apakah bisa dipertahankan atau tidak, itu adalah faktor-faktor yang penting untuk Pak Prabowo. Semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini, yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama lewat parpol. Ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini 3 huruf nama partainya. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKM. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini, pura-pura bagian dari kita. Sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Khudori. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ, biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet, karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Yang tadi karena kelepasan, yang 3 huruf. Maaf, dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik
yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.